Selamat datang di Museum TNI Satria Mandala. Museum ini adalah salah satu dari 3 museum dan 1 monumen yang ada di bawah Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, satu badan pelaksana pusat Balakpus Mabes TNI. Museum ini yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972 berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 6 hektar dengan lapangan parkir yang luas dan keasrian taman yang menghijau. Letaknya pun amat strategis di pusat kota, yakni di Jalan Gatot Subroto nomor 14, Jakarta Selatan. Sebagai salah satu museum khusus, Museum TNI Satria Mandala menyajikan sejarah perjuangan TNI dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sejak masih mempergunakan wadah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan badan-badan perjuangan sampai dengan wadah TNI sebagai suatu angkatan bersenjata yang modern. Penyajiannya dalam bentuk diorama, yakni penyajian 3 dimensi. Jumlahnya 74 buah. Apabila kita perhatikan diorama ini satu persatu, maka tergambar bahwa sejak kelahirannya pada tahun 1945 melalui Perang Kemerdekaan, TNI telah berjuang melawan kekuatan asing seperti Inggris, Jepang, maupun Belanda. Berkat kerjasama yang baik antara TNI dengan seluruh lapisan masyarakat, kita berhasil mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Melalui diorama-diorama yang dipamerkan di Museum TNI Satria Mandala, tergambar pula operasi-operasi keamanan dalam negeri yang dilancarkan oleh TNI dan keberhasilan TNI dalam penumpasan pemberontakan-pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tergambar peranan TNI lainnya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda dan peranan TNI di luar negeri dengan pengiriman kontingen Garuda untuk membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia di negara-negara yang sedang terlibat konflik. Selain diorama, dipamerkan benda-benda bersejarah, baik asli maupun tiruan, yang berfungsi sebagai pendukungnya. Benda-benda ini terdapat dalam beberapa ruang yang lebih spesifik, seperti ruang Jenderal Sudirman dan ruang Jenderal Urip Sumoharjo. Di dalam ruangan ini, kita dapat melihat benda-benda yang pernah dipakai oleh kedua tokoh TNI itu. Di ruang potret TNI terdapat foto-foto yang menggambarkan kesinambungan sejarah perjuangan TNI dari tahun 1976 sampai tahun 1993. Dipamerkan juga foto-foto peranan TNI sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
yang tergabung dalam kontingen Garuda 1 sampai dengan 17 di berbagai negara yang sedang dilanda perang ataupun pemberontakan. Di samping itu, terdapat ruang senjata yang menyajikan senjata yang dipakai TNI sejak Perang Kemerdekaan hingga saat ini. Kemudian di ruang seragam dipamerkan berbagai seragam TNI yang digunakan sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Sedangkan di ruang Balairung Pahlawan terdapat 23 buah patung tokoh TNI yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional maupun pahlawan revolusi. Apabila kita keluar ruangan, maka kita akan menyaksikan benda-benda lainnya yang pernah dipakai oleh TNI dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti kendaraan tempur, meriam, dan pesawat terbang. Di antara kelompok pesawat terbang, dipamerkan pesawat latih Cureng yang pernah diterbangkan untuk pertama kalinya oleh Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto pada awal Perang Kemerdekaan. Serta pesawat C-47 Dakota Selawah yang merupakan sumbangan rakyat Aceh. Benda-benda ini dipamerkan di halaman Museum TNI Satria Mandala sebagai pameran taman atau garden display. Terdapat juga dermaga mini yang merupakan bentuk miniatur dari pelabuhan TNI Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Luasnya halaman Museum TNI Satria Mandala memungkinkan pula diadakannya aneka lomba kreativitas di kalangan anak-anak. Kita pun dapat berekreasi sambil menyaksikan koleksi di halaman museum yang luas. Dengan kata lain, studi, inspirasi, dan rekreasi sekaligus didapatkan di Museum TNI Satria Mandala. Mereka juga dapat menambah pengetahuannya melalui buku-buku pengetahuan, fiksi, dan komik saduran yang tersedia di Taman Bacaan Anak-anak yang terletak di sayap kanan gedung Museum TNI Satria Mandala ini. Dengan cara demikian, diharapkan tumbuh cinta museum di antara mereka sebagai generasi penerus. Di kalangan pelajar, mereka sengaja datang setiap tahun ke Museum TNI Satria Mandala dan menjadikan museum ini sebagai arena latihan kerja atau job training. Mereka adalah pelajar dari berbagai sekolah menengah industri pariwisata (SMIP) di Jakarta.
Dalam ruang belajar yang dikenal dengan nama Widya Loka, siswa-siswa SMIP mendapat bimbingan teknik pemanduan, baik teori maupun praktek. Sebagai salah satu objek wisata, Museum TNI Satria Mandala telah meraih Adi Karya Wisata tahun 1991, suatu penghargaan dalam bidang pariwisata yang diberikan oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Keberhasilan Museum TNI Satria Mandala dalam mempertahankan prestasi dan partisipasi dalam pengembangan kepariwisataan di Ibu Kota Jakarta telah memungkinkan museum ini kembali memperoleh penghargaan dari pemerintah DKI berupa sertifikat Adi Karya Wisata 1 tahun 1996. Sertifikat Adi Karya Wisata 2 tahun 1997. Dan plakat Adi Karyotama Wisata tahun 2001. Penghargaan ini diperoleh antara lain karena kualitas pelayanan yang baik, mempunyai fasilitas perlengkapan yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Fasilitas itu diantaranya tempat parkir luas, taman yang asri. Sebuah ruang serbaguna yang dapat dipergunakan untuk mengadakan berbagai acara seperti acara pesta perkawinan, perpisahan, dan seminar dengan kapasitas 600 orang. Juga ruang Wiraloka dengan kapasitas 200 orang. Dan ruang Widyaloka dengan kapasitas 100 orang. Sebuah kantin di mana harga makanan dan minumannya terjangkau, serta sebuah toko cenderamata yang menyediakan cenderamata khas dan buku-buku sejarah TNI, termasuk diantaranya buku panduan Museum TNI Satria Mandala. Kantin dan toko cenderamata ini terletak di samping kiri Museum TNI Satria Mandala. Demikianlah, dengan melihat apa yang terdapat di Museum TNI Satria Mandala, kita akan dapat mengenal museum ini sebagai tempat belajar dari pengalaman masa lalu dan mendapatkan inspirasi daripadanya untuk membangun masa depan. Tanpa belajar dari pengalaman masa lalu, tak mungkin kita berhasil membangun masa depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali.